Baik ya, pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan perihal formula base. Ya. Jadi formula base dalam hal ini merupakan sebuah aplikasi dari apa yang sudah kita bahas terdahulu, yaitu tentang peluang bersyarat. Nah, ini publikasi dari Thomas Bayes yang mungkin dipublikasi setelah beliau wafat di sini, karena di sini ditulis sebagai paper published posthumously, ya, artinya setelah Thomas Bayes ini tiada. Nah, untuk menyiapkan itu kita perlu sebuah definisi, ya, sebuah definisi dan bukti dari beberapa hasil yang akan menjadi dasar dari teorema-teorema sesuatu itu, ya. Kita definisikan di sini ada suatu partisi, ya, suatu partisi yaitu peristiwa E ini, ya, yang dipartisi menjadi peristiwa-peristiwa E1, E2 sampai EN, ya, E1, E2 sampai EN. Nah, dengan persyaratan bahwa tidak sekedar mempartisi saja, tetapi yang jelas bahwa setiap partisi ini merupakan himpunan bagian dari peristiwa E itu. Jadi peristiwa yang terpartisi ini merupakan himpunan bagian. Yang mana saja, mau peristiwa partisi pertama, kedua, sampai yang ke N. Jadi merupakan himpunan bagian dari itu. Yang kedua, antar peristiwa yang terpartisi itu tidak ada irisan. Ya. Tidak ada irisan. Di sini dinotasikan dengan bahwa irisan partisi C, irisan partisi K itu himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong. Nah, tentunya ini untuk baik J dan K, ya. Ini mestinya K ini, ya. Nah, yang ketiga bahwa atas dasar itulah kalau semua himpunan partisi itu digabung, maka akan menjadi himpunan peristiwa itu, ya. Ini secara notasi definisinya seperti ini. Jadi kalau pakai kata-kata, suatu partisi, ya, dari suatu gugus atau peristiwa E itu, ya, adalah himpunan dari anak gugus atau himpunan dari himpunan-himpunan bagian E, ya. Sedemikian rupa sehingga mereka disjoin. Nah, ini disjoin, ya. Ini himpunan bagian dari E, mereka disjoin. Dan yang ketiga itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu exhaustive. Exhaustive itu mereka kalau digabung keseluruhan partisi itu sama dengan himpunannya. Himpunan yang dipartisi maksudnya. Jadi setiap anggota dari E ini itu anggota hanya satu, ya. Anggota dari satu dan hanya satu. Nggak boleh mereka anggota kok berada di dua himpunan yang terpartisi ini, ya. Kalau anggota di sini ya di sini saja, di sini saja, dan sebagainya. Yang paling sederhana tentunya adalah kalau suatu peristiwa itu, kalau suatu semesta itu kita hanya bagi menjadi dua, yaitu F, peristiwa namanya F, ini peristiwa namanya F itu sebelah kiri ini, ya. Dan ini komplemennya, Oke. Di mana kita tahu bahwa antara F dan irisan F ini tidak ada, antara F dan komplement F ini tidak ada irisan, nggak ada irisannya. Dan yang kedua, nih dinotasikan dengan irisan antara F dan
komplemennya itu benar kosong. Yang kedua, kalau F ini digabung dengan komplemennya itu semesta. Dan ini memenuhi ini semua. Karena F anggota S, komplemennya anggota S, ya kan? Antara F dan bukan F ini kalau irisannya benar kosong. Antara F digabung komplemennya S, ya. Jadi ini memenuhi definisi 61. Nah, cara seperti inilah yang akan digunakan, ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini sudah saya tambahkan walaupun dengan coretan, ya, coretan tangan yang anggap saja ini rapi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari diagram Venn ini bahwa irisan kalau kita punya sekarang kalau kita punya himpunan E di sini ya. Himpunan E. Ini peristiwa E, ya. Tentunya di luar lingkaran itu, di luar lingkaran ini adalah komplemennya E. Anggota E adalah anggota yang berada dalam lingkaran ini. Kalau komplemen E di luar lingkarannya, tetapi masih dalam semesta. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa partisi dari E ini ya, itu terdiri dari irisan antara E dan F. Ya, kemudian yang di sini irisan antara E dan bukan F atau komplemen F. Jadi kalau dinotasikan irisan antara E dan F itu ini. Jadi kalau saya boleh kasih coretan ya. Jadi yang ini itu E dan bukan F itu adalah ini. Ya. Sedang yang E dan F. Sedang yang E dan bukan F itu yang ini ya. Oh sorry. Ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, oke. Ini kurang sukses menghapusnya. Ya, biarlah. Ya. Nah, gitu ya. Masih belum terbiasa dengan menggunakan ini ya. Nah, oke, katakanlah gitu. Nah, ya. Jadi, itu partisi dari E. Ya. Nah, kalau partisi dari E yang gabungan F, E gabungan F. F-nya kan ini nih. Ini E, ini F. Ya. Kalau partisi E gabungan F adalah E dan bukan F. E dan bukan F itu ini ya. Kemudian E dan F ini. Yang ketiga bukan E dan F ya, bukan E dan F. Ya. Jadi ini kalau kita menggunakan diagram Venn sangat terbantu sekali. Jadi karena kalau E itu di lingkaran, bukan E itu di luar lingkaran ya. Oke. Nah, sehingga kalau partisi keseluruhan S ini, dari S ini kalau dipartisi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, E dan bukan F ini. Ya. Nih. Kemudian E dan F ini. Kemudian bukan E dan F ini. Ya. Dan yang keempat, bukan E dan bukan F ini. Ya. Itu. Oke. Oke. Nah, jadi dari dua teladan partisi tadi, ya cukup untuk misalnya membuat kita lebih jelas bagaimana partisi dari sebuah peristiwa atau sebuah himpunan itu. Oke. Nah berikutnya teorema 61 ini, ya teorema 61 ini, ya, di buku ini namanya 61 atau teorema ini menyatakan bahwa andaikan E1, E2 sampai EN ini, jadi kalau ini saya gambarkan begini ya, merupakan suatu partisi dari ruang contoh S. Jadi kalau ini S, ini partisinya. E1, E2, E3, titik, EN. Ya, ini banyak kali. Ya. Oke. Kemudian, andaikan setiap peristiwa E1, E2, E3 sampai EN ini memiliki peluang yang tidak nol. Jadi peluang di sini tidak nol,
positif ya, peluang di sini tidak nol, peluang di sini tidak nol dan sebagainya sampai sini. Ya. Dan tentunya kalau peluang E1, peluang E2, peluang E3 sampai peluang EN ini dijumlahkan, itu harus sama dengan 1. Karena yang pertama, antar peristiwa partisi ini itu tidak ada irisan. Ini sebagaimana definisi di sini, ya, tidak ada irisan. Atau irisannya himpunan kosong. Yang kedua, exhaustif. Exhaustif itu kalau semua partisi E ini digabung, itu S. Semua partisi E ini digabung, yaitu S. Sehingga, ya, jadi sehingga jumlah peluang semua peristiwa partisi ini sama dengan peluang S, yaitu 1. Ya, oke. Nah, andaikan E nggak ada subskripnya ya, nggak ada subskripnya. E ini sebuah peristiwa. Sedemikian rupa sehingga ada yang beririsan, ada yang tidak dengan peristiwa-peristiwa partisinya. Ya, kenapa kok enggak ini digambarkan nggak kena? Ya memang ini sebuah contoh bahwa antara E1 dan E itu tidak ada irisan. Ya, oke. Nah, maka peluang E ini itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Ya, kita harus tahu masing-masing peluang ini. Peluang E1, E2 kita tahu ini. Ya, PE1, PE2 sampai PN kita tahu. Nah, setelah itu kita juga tahu bahwa ini adalah peluang bersyarat. Jadi kalau E1 ini terjadi, berapakah peluang E? Nah, itu ya. Artinya kita sudah tahu bagaimana definisi ini. Bahwa definisi ini adalah peluang E setelah E1 sama dengan peluang E dan E1 dibagi peluang E1. Oleh karenanya peluang masing-masing E1, peluang masing-masing partisi ini tidak boleh 0. Ya, jadi gitu kan. Nah, hasil kali ini artinya peluang E dan E1. Jadi irisan antara E1 dan E atau E dan E1. Ya. Kemudian ini juga begitu. Dan seterusnya, ini peluang irisan antara E dan E2. Ini peluang irisan antara E dan EN. Sehingga dalam pembuktiannya bahwa partisi-partisi ini, ya, kini E1, E2, E3 sampai EN itu dibuat sedemikian rupa seperti ini. Kemudian kalau kita tambahkan dengan peristiwa E ya, kan ini E1 sampai keseluruhan. Nah, peristiwa E itu bisa digambarkan dengan misalnya ini. E dan E1 kebetulan E dan E1 di sini himpunan kosong, ya. Nggak masalah. Digabung E dan I2. E dan I2 ini, ya. E dan E3 ini, E dan seterusnya, E dan EN ini, ya. E dan EN ini. Ya. Nah, jadi peristiwa E ini merupakan gabungan atau union dari irisan peristiwa-peristiwa antara peristiwa E dan peristiwa partisi-partisinya. Ya. Ini di sini E dan E2 ya. Ini enggak ada, ini benar kosong ya. E dan E3 dan seterusnya seperti yang saya jelaskan barusan. Sehingga peluang E itu bisa dinyatakan sebagai jumlah ya dari peluang masing-masing irisan E dengan partisinya. Jadi peluang E dan E1, peluang E dan E2 dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa peluang E dan irisan ke J itu sama dengan peluang EJ dikalikan peluang E setelah EJ, karena ini adalah definisi ini adalah peluang E dan EJ dibagi peluang EJ, ya. Jadi
peluang E irisan EJ sama dengan ini. Oleh karenanya, kalau ini kita jumlahkan, jadilah peristiwa ini ya, PE ini seperti ini. Ini kan teoremanya. Buktinya di sini, proof-nya di sini ya. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi teoremanya kita tahu ya, peluang peristiwa E itu sama dengan jumlah dari peluang peristiwa partisinya kali peluang peristiwa E kalau masing-masing partisi itu diketahui ya. Kemudian semuanya dijumlahkan ya. Oke. Nah, nah kita lihat di sini. Kita lihat teladan di sini ya. Teladan 61. Di Amerika misalnya, mahasiswa tahun pertama itu disebut dengan freshman. Jadi freshman itu mahasiswa tahun pertama. Semester 1, semester 2 lah ya. Mahasiswa semester 2, tahun kedua, mahasiswa semester 3, 4 itu disebut sophomore. Ya. Tahun ketiga junior, tahun keempat senior. Ya. Nah, di sini diketahui dari keanggotaan college fraternity itu semacam apa namanya himpunan sosial. Ya. Mahasiswa kalau bisa dibilang yang bergerak. Jadi ini seperti himpunan mahasiswa lah, HIMA ya. HIMA. Masing-masing program studi punya himpunan mahasiswa, ya fraternity di sini. Ini secara keseluruhan tidak disebutkan fraternity yang mana. Ada agama Sigma Pita, ada Sigma Muro, ada macam-macam, ada Alpha Gamma dan sebagainya. Biasanya menggunakan notasi-notasi apa namanya Yunani. Ya. Nah, diketahui dari keanggotaan HIMA itu, ya dari keanggotaan HIMA itu, ternyata yang tahun pertama itu ada 30%-nya. Tahun kedua 25%, tahun ketiga 25%, dan tahun keempat 20%. Nah, kalau kita hitung ini jumlahnya 100%. Yang sebetulnya ini adalah suatu cara untuk menentukan peluang, ya, tetapi bukan a priori, tapi posteriori, ya, berdasarkan frekuensi, ya, frekuensi. Oke. Nah, informasi berikutnya, nah 50% dari mereka yang tahun pertama itu, ya, 30% dari mereka yang tahun kedua itu, dan 10%-nya dari yang tahun ketiga, 2%-nya dari yang tahun keempat itu, mengambil mata kuliah matematik. Ya, mengambil satu mata kuliah matematik. Matematik yang mana? Tadi disebutkan, pokoknya ambil matematik. Ya. Seandainya salah seorang anggota dari HIMA tersebut dipilih secara acak, berapakah peluang bahwa mahasiswa tersebut itu mengambil mata kuliah matematik? Nah, ini salah satu problem, salah satu permasalahan yang apa namanya sering digunakan sebagai teladan dalam formula base ya. Oke. Nah, kita lihat. Kita harus apa namanya jeli mencerna sebuah pernyataan, sebuah cerita seperti ini, bukan hanya pernyataan tapi cerita ya, dari berbagai pernyataan ya. Nah, harus hati-hati ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan yang E itu yang mana, yang partisinya yang mana. Ya. Yang E di sini kan permasalahannya adalah peluang bahwa ia mengambil mata kuliah matematika. Jadi, ya, jadi E adalah mereka yang mengambil mata kuliah matematika. Sedang E1 itu mahasiswa tahun pertama, E2 mahasiswa tahun kedua, E3 mahasiswa tahun ketiga, E4 mahasiswa tahun keempat. Ya. Terus apa ini? Informasi ini. Informasi ini adalah ya,
kan diketahui dari yang tahun pertama ini yang mengambil matematik 50%. Jadi 0,5 peluangnya. Ya. Jadi peluang E setelah E1. Karena E setelah E1 karena hanya perhitungannya hanya berdasarkan yang freshman. Peluang E setelah E2 perhitungannya hanya berdasarkan yang sophomore. Nah, kalau yang mengambil dari yang tahun pertama ini 50%, berarti yang tidak mengambil, walaupun tidak eksplisit di sini, kita tahu 50% juga. Sedangkan yang mengambil matematik dari sophomore ini 30%, yang tidak mengambil ya 70%. Ya, walaupun tidak tertulis di sini juga ya. Demikian juga yang tahun ketiga 10% yang mengambil dan yang tahun keempat 2% yang mengambil. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini kira-kira ya. Jadi ini semestanya kita bagi 4. Ada freshman, sophomore, junior, senior ya. Nah, dari yang freshman ini ya. Ini ya. Komposisinya begini, peluangnya. Ini peluangnya ya. Bahwa ternyata peluang ini kan apa mereka dari hima itu. Dari hima itu 30%, 25%, 25% dan 20% komposisinya dari masing-masing tingkatan waktu belajar ini ya. Kemudian yang biru ini adalah kalau ini E-nya, kan ini E1 nih. 0,5 itu peluang bahwa dia mengambil matematik dari sini ya, dari kelompok E1 ini 0,5 ya. Ini peluang mengambil ya. Jadi untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat 0,3, 0,1, 0,02 berturut-turut ya, kan 2%. Nah, jangan lupa, jangan salah meletakkan ini. Oleh karenanya, ya, PE itu, nah kalau tadi pakai titik-titik sampai PN, ini cuma 4 aja. PE itu merupakan ya jumlah dari, ya kan gini, PE1 kali PE setelah PE1, PE2 kali PE setelah E2 dan seterusnya sampai PE4 kali PE setelah E4. Nah, kita tahu berapa ini? Ini 0,3, ini 0,5, ini 0,25, dipasangkan kan gampang. 0,3, 0,5, 0,25 kali 0,3, 0,25 kali 0,1, 0,2 kali 0,02. Ya. Jadi bahwa peluang, jadi jawaban peluang dari kalau seorang anggota hima tersebut dipilih secara acak, peluang bahwa yang bersangkutan itu mengambil mata kuliah matematik adalah 0,254 atau sedikit lebih dari seperempat. Kalau seperempat kan 0,25 ya. Oke. Slightly more than 25% ya. Oke. Paham ya? Oke, biar lebih paham lagi mungkin diberikan ilustrasi berikutnya. Nah. Oke, saya akan bacakan ceritanya ini. Dapatkan peluang bahwa dalam setumpuk kartu bridge yang teracak dengan baik, jadi istilahnya shuffle itu dikocok ya, dikocok itu ya, well shuffle ya, dikocok dengan baik ya. Kartu aswaru itu berdekatan dengan kartu king spade. Kita tahu sebuah kartu bridge itu ada 52. Ya. Salah satunya adalah as yang gambarnya spade, skop atau waru, dan king, K, waru. Ya. Oke? Gampang, ini pertanyaannya sih gampang, jawabnya yang harus hati-hati. Nah, untuk itu kita harus lihat dalam setumpuk kartu itu pertanyaannya ya, bahwa berapakah peluang dari setumpuk kartu yang teracak dengan baik gitu ya, kartu as spade dan kartu king spade itu berdekatan ya, berdekatan next to itu berdekatan. Oke. Nah,
Jadi caranya begini, tergantung mana yang mau dipakai dulu. Oke, kita harus lihat letak kartu. Jadi kalau ditumpuk itu, bagaimana kalau mereka di paling atas atau paling bawah? Jadi E1 adalah posisi kedua kartu itu di paling atas. E2 adalah posisi kartu di paling bawah. E3 adalah posisi kartu di mana saja. Yang jelas bukan E1, bukan E2. Bukan di paling atas, bukan di paling bawah. Oke? Kenapa kok dibedakan? Oh iya, karena kalau di paling atas atau paling bawah itu yang namanya berdekatan itu hanya satu kemungkinan. Hanya satu kemungkinan ya. Oke. Tapi kalau ini kan pertanyaannya kan kartu aspidnya berdekatan dengan king spade kan ya. Berdekatan mana yang duluan aja. Kalau yang di atas king, di bawahnya berarti as. Kalau yang paling bawah king berarti yang paling bawah kedua as ya. Oke? Atau sebaliknya. Nah, yang ketiga ini di antara itu. Tapi tetap berdekatan. Kalau di antara itu tetap berdekatan, bahwa bisa as king, bisa asnya di atas, kingnya di bawah, atau asnya di bawah, kingnya di atas. Ya kan? Nah, oleh karenanya kita buat posisi itu. Nah, sekarang, kalau misalnya E1, E2, E3 itu, ya, itu ini ya, ini yang saya sebutkan tadi, E1 itu peristiwa di mana kartu aspid itu berada di paling atas. Paling atas ya. Maka mau tidak mau, kalau pernyataan itu dipenuhi, haruslah king di posisi atas kedua dan sebagainya. Jadi peristiwanya harus begitu. Jadi asnya di mana ya? Oke. Yang di sini kalau kita lihat satu-satunya as itu di paling atas atau satu-satunya as itu di paling bawah, itu peluangnya ya 1/52. Ya. Karena jumlah kartunya 52. Jadi PE1-nya 1/52 di atas, PE2-nya 1/52 di bawah. Ya. Sedangkan as yang tidak di paling atas atau di paling bawah, kemungkinannya ada 52 dikurang 2, ada 50. Sehingga PE3 ini harus dicari terlebih dahulu, dan itu mudah karena 1/52 sudah untuk peluang dipakai untuk peluang E1, 1/52 yang lain dipakai untuk peluang E2, sehingga sisanya PE3 itu peluang as, ya, peluang aspid itu tidak di paling atas atau tidak di paling bawah, itu 50/52. Ya. Nah, sekarang jadi kalau ini as di paling atas, kemudian E itu adalah king itu berdekatan dengannya, maka peluangnya tentunya sama dengan nih, kan asnya sudah dipakai di paling atas, berarti kartunya berkurang satu dong. Jadi yang digunakan untuk perhitungan hanya 51 kartu. Dari 51 kartu itu, king hanya satu di antaranya. Nah, peluang king berdekatan dengan as, ya, kalau asnya di paling atas atau asnya di paling bawah, itu tentu 1/51. Karena hanya ada satu kemungkinan. Kalau yang di atas, berarti di bawahnya persis king. Kalau as di paling bawah, di atasnya persis king. Ya. Sedangkan kalau as itu tidak berada pada posisi paling atas atau paling bawah, kemungkinannya ada dua, ya, ada dua, bisa di atasnya as, bisa di bawahnya as. Jadi makanya di sini 2/51. Nah, yang harus hati-hati itu adalah menentukan PE1, PE2, PE3, ya. Kalau itu sebuah cerita ya,
Kalau sudah diketahui given apalagi ya, itu sudah gampang. Kalau sudah seperti ini sudah gampang. Hitunglah gitu kan. Oke. Oke. Nah, dengan demikian ya, kita bisa menghitung peluang E ya, peluang E tersebut ya. Peluang E adalah peluang di mana as speed dan king speed itu berdekatan. Oke. Jadi 1/52 kali 1/51 ini untuk yang atas, 1/52 kali 1/51 untuk yang bawah. Kemudian yang apa namanya yang ketiga di sini 50/52 kali 2/51 atau 25/26 lah ya. Nah, jadi peluang tersebut 1/26 ya, 1/26. Oke? Baik. Jadi teorema 61 itu ya, merupakan langkah pendek dari formula base, langkah pendeknya. Sedang formula base-nya sendiri itu seperti ini. Ya. Jadi yang barusan kita bahas yaitu PE ini, jadi teorema 61 ini nanti yang akan digunakan sebagai penyebutnya formula base. Penyebutnya formula base. Oke. Ini formula base. Misalkan ini penyebutnya yang E di sini. Ini E-nya. Oke. Karena kan biasanya dibalik nih. PEK setelah E. Nah, PEK setelah E kan sebetulnya PEK dan PE. Kan gitu kan. PEK dan PE. Padahal PEK dan PE itu adalah apa? Ya, kalau ini peluang A setelah B, peluang A dan B dibagi peluang B kan itu. Kalau ini peluang A-nya itu EK, B-nya E dibagi peluang E, ya kan? Ini peluang E yang seperti dalam teorema 61 tadi. Ya. Oke. Jadi begini, andai kan kita punya partisi ini ya, ini partisi ruang sampel, partisi ruang contoh. E1, E2 sampai EN ini partisinya, seperti saya gambarkan partisi dari S. Ya. Dan misalkan setiap peristiwa E1 sampai EN itu memiliki peluang yang tidak nol. Peluang yang tidak nol. Misalkan peristiwa E, ini sebarang peristiwa di mana peluang E-nya positif. Jadi peluang E di sini itu positif. Ya. Untuk setiap bilangan bulat K, kalau ini K-nya itu bisa 1 sampai N ya, bisa 1 sampai N. Karena ini kan J ini kan mirip dengan ini ya. J dari 1 sampai N berarti K-nya ini bisa 1, 2, 3 atau sampai N. Nah, inilah peluang base, formula base. Jadi peluang EK setelah E sama dengan peluang EK kali peluang E setelah EK dibagi jumlahnya. Ini jumlah ini sudah kita bahas dulu dalam teorema 61. Atau lebih mudahnya begini, kalau digambarkan. Nah, ya. Jadi peluang EK setelah E itu adalah atau dapat dinyatakan dengan ya, EK dan E. EK dan E dibagi peluang E. EK dan E atau E dan EK sama aja, ini dibolak-balik kan hukumnya ini bisa komutatif ya. Tuh ya. Kemudian E dan EK itu sama dengan peluang EK kali peluang bersyarat E setelah EK. Karena peluang ini, peluang E setelah EK itu A setelah B itu peluang A dan B, E dan EK ya, dibagi peluang EK. Kalau kalikan peluang EK berarti peluang E dan EK. Sedang yang di bawah ini peluang E, sama aja kan. Nah, yang di atas ini sudah sama dengan yang di atas ini. Peluang EK kali peluang E setelah EK. Ya. Sedang yang di bawah ini hasil dari teorema 61.
Ya, oke. Tandanya nih hati-hati, makanya saya bilang hati-hati itu begini. Jadi baca dulu, ini gambarnya kan gambar belakangan ya. Andaikan ya kehandalan suatu uji X-ray pada dada ya, chest X-ray ya, untuk mendeteksi tuberkulosis itu informasinya seperti ini ya. Dari mereka penderita tuberkulosis ya, dari mereka penderita tuberkulosis 90% tes atau pengujian X-ray itu mendeteksi penyakit tersebut. Tetapi 10%-nya tidak mendeteksi. Ini kan sudah secara eksplisit peluang komplemennya sudah disebutkan. Ya. Kemudian dari orang-orang atau dari mereka yang tidak berpenyakit tuberkulosis, dari populasi mereka yang tidak berpenyakit tuberkulosis, 99% hasil X-ray itu menyatakan mereka juga memang tidak berpenyakit. Tetapi 1% mendiagnosa adanya tuberkulosis. Jadi walaupun dari masyarakat yang notabene dinyatakan bebas TBC, ternyata setelah hasil X-ray-nya ada nih 1%, ya, walaupun ya 1% ya. Jadi 1% yang kena, 90% tidak. Ya. Nah, angka ini hati-hati deh ya, 10 dan 90 ini. Jadi pertanyaannya begini, dari suatu populasi ya, yang mana diketahui populasi tersebut memiliki penyakit TBC itu ternyata hanya 0,1% atau 0,01. Ya. Jika diambil satu orang secara acak, kemudian dites pakai sinar X, ya, maka radiologis tersebut, radiologis itu orang yang membaca, dokter yang membaca hasil laporan, melaporkan bahwa adanya TBC. Berapakah peluang bahwa orang tersebut memiliki atau terkena TBC? Berapakah peluang bahwa yang terpilih itu memiliki TBC? Ya, jadi kalau digambarkan begini nih, ini ruang semestanya ya. Jadi ini populasi yang TBC, populasi yang TBC, yaitu 0,001 populasi yang TBC. Kan ini diketahui 0,01. Berarti yang tidak TBC 0,999, kan nggak ada di sini informasi 0,99. Yang ada itu informasi dari mereka yang memiliki TBC ini, dari populasi ini, dites nih, dites. Ya, ini yang dites ini. Dites, ternyata ya memang kalau dari populasi yang TBC 90% hasilnya cocok gitu, bahwa kan dia dari populasi yang TBC. Nah, dari populasi yang tidak TBC ini, dari populasi yang tidak TBC ini ya, dites ini dites. Ada peluangnya 0,01. 0,01. Ya. 0,01 dari mana? Nah, ya. Jadi di sini dari mereka yang tidak TBC, angka ini kan tidak dipakai di sini. Karena ini yang komplemennya, bukan tidak dipakai, tapi komplemennya. Yang kita permasalahkan adalah yang menderita TBC, yang terdeteksi TBC, 1%. 1% nih ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi yang kita pakai adalah, jadi kalau
kita mau pakai notasi, E1-nya itu peristiwa bahwa orang yang terpilih itu memiliki TBC. Nah, dan E-nya itu adalah peristiwa bahwa hasil penyinaran itu didiagnosa positif TBC. Ya. Nah, kita ingin mencari PE1 setelah E. Ya, E itu disinar dulu kan begitu. Disinar dulu berapa peluang tersebut ya memiliki penyakit TBC. Kalau E1 ini peristiwa orang itu memiliki TBC, E1 komplement yang tidak memiliki TBC. Ya. Nah, secara gambar seperti ini. Secara notasi seperti ini, PE1 0,001 ya. Berarti PE1 komplement 0,999 sehingga jumlahnya ini 1. Nah, dari PE1 dari E1 peluang E terjadi sama dengan 0,9. E itu apa? E bahwa diagnosenya positif. Gitu kan? Oke, diagnosa dengan X-ray. Dari yang tidak, ini kan tidak. Ini populasi yang ada TBC-nya, ini populasi yang tidak ada TBC-nya. Peluang E-nya terjadi 0,01. Nah, mana yang lebih gampang diingat? Boleh pakai begini, boleh pakai gambar ini untuk merekonstruksi ya. Sehingga kita bisa gunakan formula base. Nah, seandainya seseorang itu ya diperiksa pakai sinar X-ray bahwa yang bersangkutan itu menderita TBC, peluangnya adalah bisa dicari dengan seperti ini ya. Jadi yang di sini tetap PE1 kali PE setelah E1 dibagi PE1 kali PE setelah E1 ditambah P komplement. Kalau ini yang disinar, ini yang tidak disinar. Ya, kalau ini yang TBC, ini yang bukan TBC kan gitu ya. Yang disinar tuh ini, yang disinar tuh E, kita nggak mencari komplemennya E. Ya. Peluang bahwa E1 kali peluang E1 tambah peluang komplemen E1 kali peluang E setelah E1 komplemen. Ini yang peluang E. Ya. Jadi nilainya kira-kira 0,083. 0,083. Oke. Nah, jadi bisa juga digunakan diagram seperti ini. Jadi kalau E1 itu yang memiliki TB atau tuberkulosis, komplemennya yang tidak memiliki peluang yang memiliki TB 0,01, berarti komplemennya 0,999. Dari sini dites. Yang memiliki TB itu kalau dites 0,9 nih. Kalau yang positif, yang negatif ternyata hanya berarti komplemennya ini 0,1. Dari yang tidak memiliki TB, kalau dites ya peluangnya kecil, positifnya ya, peluangnya kecil. Sedang negatifnya yang besar karena memang tidak punya TB ya. Walaupun disinar ya seperti itu. Kemudian dikalikan nih. Ini dikalikan 0,01 kali 0,9, 0,01 kali 0,1, 0,999 kali 0,01, di sini 0,999 kali 0,99. Nah, ini kalau dijumlah 1, tetap 1 ya. Nah, angka-angka ini bisa digunakan kemudian untuk membuat pernyataan seperti ini. Jadi, peluang memiliki TB dan X-ray-nya positif dan X-ray-nya positif itu peluang memiliki TB kali peluang X-ray-nya positif dari mereka yang memiliki TB. Jadi kalau dikalikan 0,0009 ini memiliki TB dan positif gitu ya. Sama aja. Jadi perkalian itu. Nah, kalau ditampilkan akhirnya seperti ini ya. Bisa kalian cermati nanti di sini urutnya 0,009, 0,01. Nah, ini tulisnya mendatar begini. Kemudian 3-4-nya seperti ini. Dan ini kalau ditotalkan 0,09 dan 0,01 itu harus sama dengan peluang E1. Peluang E1 ini peluang marginalnya. Peluang marginal ya.
0,01. Ini 0,99 peluang marginalnya, peluang E1. Ya. Ini peluang E-nya, peluang keseluruhan yang memiliki yang X-ray-nya positif, yang memiliki X-ray-nya positif ini, yang X-ray-nya negatif ini, ya. Totalnya 1. Jadi total marginal ini 1, total marginal yang di bawah ini 1. Jadi ini adalah peluang X-ray-nya positif ditambah peluang yang X-ray-nya negatif. Kalau di sini peluang yang memiliki TB dan peluang yang tidak memiliki TB. Totalnya 1, ya. Oke. Nah, teladan berikutnya agak sedikit memodifikasi di sini, ya. Ini ada 3 urn, apa namanya, pasu, ya, atau kantong lah gitu, ya, atau kantong. Kantongnya warnanya sama, karena warna sama atau warnanya beda juga boleh. Urn 1, 2, 3 aja boleh. Cuma nanti urn ini dipilih secara acak. Nah, kalau ada kata-kata acak, maka kemungkinan untuk memilih yang 1, yang 2, yang 3 ini sama peluangnya. Karena hanya 3, berarti masing-masing peluangnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ternyata di kantong 1 itu ada 3 bola yang warnanya berbeda, yaitu merah, putih, dan biru. 3, 4, 1 komposisinya atau jumlahnya 8. Kemudian di kantong 2, 1, 2, 3 jumlahnya 6. Kantong ketiga 4, 3, 2 jumlahnya 9. Andaikan oke, kalau pertanyaannya begini pertanyaannya. Jadi kita punya tabel nih, kita punya tabel 16 ya. Kemudian andaikan satu kantong ini dipilih secara acak, kemudian dari kantong yang terpilih secara acak itu diambil sebuah bola, berapakah peluang bahwa bola itu warnanya merah? Berapakah peluang? Oke, nggak begitu. Jadi diambil kantong terpilih, misalnya ini adalah kantong kedua, ya. Kantong pertama, kantong ketiga. Jadi ini punya peluang yang sama seperti ikan. Jadi kalau misalnya ternyata salah satu kantong itu dipilih secara acak, kemudian sebuah bola itu diambil, ya kita nggak ngelihat, ya, kita nggak tahu kantong yang mana misalnya gitu. Nah, andaikan yang terpilih itu merah, berapakah peluang bahwa bola yang warnanya merah itu berasal dari kantong 2? Berapakah peluang bola yang warnanya merah itu berasal dari kantong 2? Ya. Nah, kita buat himpunan dulu bahwa E adalah peristiwa bola yang terpilih, bola yang terambil itu warnanya merah. Bola yang terambil itu warnanya merah, ya. Nah, kemudian ya, E1 itu terpilihnya kantong 1. E2 terpilihnya kantong 2, E3 terpilihnya kantong 3. Nah, karena masing-masing kantong ini diambil secara acak, maka peluang masing-masing kantong terambil itu sepertiga. PE1 sama dengan PE2 sama dengan PE3, yaitu sepertiga. Ya. Nah, kemudian andaikan E1 yang terpilih, maka terpilihnya bola merah itu peluangnya 3/8. Dari mana? Merah kan? 3 dari 8. Ya. Kalau terpilihnya kantong 2 dan terambil bola merah, maka 1/6 peluangnya. Dan yang ketiga, kalau kantong ketiga yang terpilihnya bola merah itu 4/9. Ya, 4/9. Nah, oke. Selanjutnya, dengan menggunakan, kan yang ditanya dibalik tuh. Ya. PE2 setelah E, ya kan itu, PE2 setelah E yang ditanya. PE2 setelah E. Kalau PE2 setelah E, ya kalikan aja ini, ya. 1/6 kali 1/3 atau 1/3 kali 1/6 dibagi 1/3 kali 3/8, ya, seperti tadi. 1/3 kali 3/8, 1/3 kali 1/6, 1/3 kali 4/9.
atau sama dengan 12/71. Ya, 12/71. Ini menggunakan formula base. Kan yang diketahui E setelah E2, E setelah E1, E setelah E3. Nah, kalau ini bunyinya kan bola terambil, ini sikat yang terambil bola merah. Berapakah peluang dia dari kantong kedua? Kan begitu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini kalau peluang a priorinya itu ya, tidak sama. Tapi intinya begini, intinya sama ya. Jadi kalau tadi sepertiga, 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 ini 0,25, 0,2, 0,25, 0,50 ya. Ini posteriorinya. Posteriorinya itu peluang apa namanya? Kalau low ini terpilih, maka peluang 0 defektif 0,18, 1 defektif 0,38 dan 2 defektif 0,6 ya. Nah, oke. Dan seterusnya. Kalau yang pasti jumlahnya kalau begini. Ini ya. Ini harus dibaca dulu. Baca dulu nih ya. Banyaknya defektif ini. Nah, ini peluang bersyarat untuk mendapatkan X rusak atau cacat. Kalau diketahui 2 bola lampu yang diuji itu ya dari kotak ya yang dipilih, ini ada yang quality box-nya itu low dan ini medium, ini high ya. Low, medium, high. Di sini kalau low yang rusak itu 0 ya, quality-nya low, yang rusak 0 itu 49%. Ya. Kalau dari medium yang rusak 0 itu 64. Kalau kualitasnya bagus, yang rusak 0 itu ya 0,81. Peluangnya semakin tinggi itu. Ya. Nah, tapi yang jelas untuk masing-masing ini ya, low, medium, high itu kalau ini kan jumlah peluangnya 1. Jadi karena ada 3 kondisi. Banyaknya yang cacat atau rusak itu 0, 1, 2. Cacat lah gitu ya, defect. Ya. Jadi ini kalau jumlah 0,91, 100 ya. 96 tambah 4, 100, 99 tambah 1, 100 ya. Gitu. Nah, jadi kalau begitu ya, ini E adalah peristiwa ya, peristiwa amatan neither of two bulbs tested was defective ya, neither of two bulbs ya tested was defective ya, maka formula base-nya menjadi begini. Neither itu tidak keduanya ya. Jadi ingat ya, pH setelah E. pH setelah E ya. Nah, ini notasinya aja yang gue ganti tadi. Kalau tadi E setelah E1 ya. E1 setelah E gitu ya. Nah, dari E ini kan bisa L dari low, dari medium, dari high ya. Ternyata yang dicari sini kalau ternyata defektif itu dari yang kualitasnya tinggi gitu. Berapa ya? High ya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Hanya pokoknya gunakan formula base. Nah, yang perlu itu untuk hati-hati dalam menentukan apa namanya masing-masing partisi itu peluangnya berapa, peluang a priorinya berapa. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, latihannya juga bisa dipelajari meskipun saya tidak katakan sebagai PR gitu ya. Ya, misalnya nih dalam hal nomor berapa ini 67 ini perihal meramalkan bukan meramalkan cuaca ini ada kondisi cuacanya itu fair atau inclement ya. Kemudian peramalannya itu apakah ini tidak tentu, ini ada inclement ada fair ya.
Kira-kira begitu. Ya. Sampai ketemu pada materi berikutnya.